Lamursa, sekali lagi kau ngintip aku, kubunuh kau. Ampun, Nyai. Tidak sengaja. Saya kira menjangan. Lamursa, tolong ambilkan jamuku. Aku tahu, kita sudah terlalu lama tinggal di tempat ini. Sebagai manusia biasa, aku juga merasa kesepian. Tapi bukan berarti kita harus melanggar larangan Dewata, Lamursa. Terah kita berbeda. Kasta kita jauh berbeda. Maafkan saya, Nyai. Semua itu saya sadari. Saya tahu diri, Nyai. Itu kenapa saya hanya berani mengintip. Lain tidak. Tapi mengintip itu mengundang iblis yang akan masuk ke dalam jiwamu dan membangunkan watak denawa yang memang sudah ada di dalam diri manusia. Hampir setahun saya tidak pernah melihat wanita kecuali Nyai. Ini benar-benar siksaan batin yang paling panjang buat saya. Maafkan saya, Nyai. Ini jujur. Sudah setahun kita sembunyi. Mungkin peristiwa Jampang Kolot sudah dilupakan orang-orang Madangkara. Lamursa, berapa lama kira-kira dari tempat ini ke Kadipaten Pulau Sari? Nyai, kita bisa ditangkap. Orang Pulau Sari tidak pernah tahu urusan negeri Madangkara. Kadipaten itu letaknya paling jauh dari kota Raja Madangkara. Nyai punya kenalan di sana? Adipatinya bekas kekasihku. Berbahaya, Nyai. Mungkin Adipati Jumawa malah akan menangkap Nyai dan menyerahkan kita ke Madangkara. Kakang Jumawa tergila-gila padaku, mengemis cintaku, dan meratap supaya aku mau menerima sebagai istrinya. Kenapa Nyai menolaknya? Dia tidak punya ketegasan untuk memihak ketika kami mengawali pemberontakan tempo hari. Bagiku, keraguan adalah awal dari kekalahan. Dan aku paling tidak suka dengan lelaki yang ragu-ragu. Tapi saya tidak pernah ragu-ragu, Nyai. Tapi kau seorang sudra, Lamursa. Tidak usah berpikir macam-macam. Lain halnya, kalau pangkatmu adipati. Mungkin sikapmu mampu menggugah hatiku. Tapi aku bangga sebagai rakyat Kuntala, kau tetap setia pada perjuangan bangsanya. Lalu, buat apa kau ikut menderita bersamaku selama ini? Saya senang mengabdi kepada Nyai. Saya selalu kagum pada Nyai. Semuanya. Keberanian Nyai, kecantikan Nyai.
Bagi kami, upeti yang kalian bawa hanya sebagai ukuran kesetiaan dan gambaran keadaan daerahmu. Di samping untuk melihat sampai di mana kemakmuran yang telah dicapai daerah masing-masing. Seperti Kadipaten Pulau Sari, saya lihat belum menampakkan perkembangan yang baik. Dari 2 penghadapan yang terakhir, Kakang Adipati Jumawa telah memberikan upeti yang sangat kecil. Kendala apa yang menimpa daerahmu, Kakang? Ampun, Gusti. Sama sekali tidak ada kendala apa-apa. Hamba hanya memberikan apa adanya. Agar Gusti tahu jelas tentang daerah hamba. Apa maksudmu? Hamba tidak ingin menutupi kemiskinan kadipaten hamba dengan menipu Baginda. Jelasnya? Bisa saja hamba memeras rakyat hamba untuk mampu membawa upeti yang melimpah ruah, supaya Baginda menilai bahwa hamba adalah adipati yang berhasil dalam membangun tata praja. Daerah hamba memang kurang subur untuk pertanian dan kurang menarik untuk niaga. Karena letaknya yang jauh di pedalaman, bahkan hamba yakin Gusti Prabu sendiri pun dan para rakyat menteri belum pernah sekalipun berkunjung ke sana. Kau memang benar, Adipati. Kami memang belum pernah anjang sana ke daerahmu. Maafkan. Kami akan mengusahakan meninjau tempatmu segera. Setelah masalah ketertiban dan keamanan kota raja sudah mantap. Maaf, Gusti Prabu. Terus terang, kadipaten hamba merasa dikucilkan. Sama sekali tidak, Adipati. Semua kadipaten, saya perlakukan sama. Benar-benar tidak tahu malu. Dia sendiri yang gagal, malah menyalahkan Gusti Prabu. Dan omongannya yang sok jujur itu, seolah-olah sengaja memfitnah kita sebagai adipati yang tidak jujur. Iya, dia seolah menuduh upeti yang kita serahkan kepada Gusti Prabu sebagai hasil kita memeras rakyat. Untuk menjilat sang Prabu, alangkah picik otaknya. Dan tidak pernah ada orang picik yang mampu mengatur pemerintahan. Iya, dan dia akan lebih cocok menjadi gembala kerbau. Sebab hanya orang yang punya wawasan luas yang bisa mengatur manusia. Lamursa, kalau kamu begitu, malah dicurigai, goblok. Iya. Mari, silakan masuk. Mau pesan apa, Kang? Oh iya, tunggu sebentar ya. Mari silakan duduk. Mau kopi atau teh? Sebentar ya. Mau apa? Sediakan kamar yang termahal 2. Oh, yang itu. Beres. Sebentar ya. Mau 1 atau 2? Kamar murah sekalipun tidak ada untuk kalian. Ini penginapan tempat orang-orang terhormat. Tuh di sana. Di sebelah barat pasar ada. Di sini penuh. Kau akan kusuruh menyembah telapak kakiku. Begitu kulaporkan pada Kakang Jumawa tentang sikapmu yang kurang ajar ini. Cepat berikan kuncinya dan antar kami ke sana. Ingat, kamar yang termahal. Caban! Sejak diperintah Pangeran Damar Kencana, Kuntala malah menjadi sahabat kita. Lantas? Kadipaten Pulau Sari sangat jauh terpencil. Daerahnya perbatasan dengan negeri Japura dan Tanjung Sengguru. Dan seperti kita ketahui, Tanjung Sengguru dan Japura kurang bersahabat dengan kita. Sebenarnya saya ingin menyamar. Bagaimana kalau kita utus saja rombongan kecil ke sana? Barangkali akan punya pengaruh baik. Kalau Gusti memberikan hadiah buat Adipati, itu bisa menghapus kealpaan Gusti Prabu selama ini. Saya mengerti. Pendapatmu benar sekali, Kotawa. Kalau begitu susun rombongan kecil itu, Ringkin. Kalau bisa, sertakan juga ahli pertambangan. Siapa tahu tanah Pulau Sari yang gersang itu, bebatuannya mengandung emas.
Baik, Gusti. Kita harus mulai memikirkan penggalian tambang emas ini, Pendit. Kita selalu menjadi bahan olok-olokan adipati lain. Karena kemiskinan kita. Bahkan Gusti Prabu Brahma sendiri pun selalu menganggap remeh apa yang kuusulkan setiap ada pasewakan agung. Saya sudah menghubungi Saudagar Japura yang mau memodali penggalian tambang emas ini, Gusti. Bagus. Rakyat Pulau Sari harus diperkenalkan dengan kerajinan emas. Ampun, Gusti. Ada apa, Termas? Ada berita penting, Gusti. Kukira semuanya sudah jelas, bukan, Pendit? Pokoknya laksanakan langsung yang baik untuk Pulau Sari. Baik, Gusti. Kalau begitu, kami mohon diri. Nyi Karti datang, Gusti. Hah? Di mana? Di penginapan Harumsari. Nyi Karti minta dikirimi uang untuk membeli pakaian. Iya. Kau antar sekalian dia membeli pakaian di pasar. Kalau tahu dia akan datang, kubelikan dia sutra dan batik yang halus di kota Raja Madangkara. Barang-barang di sana jauh lebih bagus. Gusti mau datang? Iya, nanti malam. Aku kangen sekali. Semua berantakan. Saya menyesal telah bekerja sama dengan orang-orang tolol macam Ki Busur dan Raden Lingga. Aku sudah pernah memperingatkanmu, Nyimas, bahwa menghancurkan Madangkara itu tidak mudah. Tapi Nyimas tetap bersikeras, langsung melakukannya. Gerakan yang Nyi Karti lakukan dan Raden Lingga lakukan itu paling banter hanya menggoyahkan Madangkara. Gusti Prabu terlalu cerdik dalam memimpin negara. Dan semua menteri-menterinya adalah orang-orang yang kuat. Waktu itu saya putus asa. Buat apa saya menetap di Pulau Sari? Kalau ternyata orang yang saya cintai lebih mencintai istrinya. Nyi, jangan bicara seperti itu. Aku sudah melakukan bukti cinta kasihku padamu. Aku berharap semoga kau tidak bisa melupakan begitu saja. Bagaimana aku menyelamatkanmu dari pengeroyokan abdi dalam. Termasuk langganan Arya Sinuwarda. Karena kau ketahuan meneluh istriku Nyi Dewi. Kau akan menyesal telah memperlakukan aku seperti ini, Sinuwarda. Kau tahu siapa aku? Nyi Karti, orang kota raja, putri Kebumundarang. Aku tidak pernah takut. Apalagi bapakmu sudah mati. Kau tidak bisa mungkir, Nyi. Lihat. Dukun Teluh ini telah mengaku bahwa kau yang menyuruh dia meneluh Gusti Dewi Ulupi sampai perutnya busung. Aku tidak pernah kenal dia. Bohong! Katakan, Ki. Kau akan diampuni kalau kau mau berterus terang. Apa yang kalian lakukan? Hah? Mau main hakim sendiri? Aku yang berhak menghakimi siapapun yang bersalah. Hamba telah menangkap Dukun Teluh itu, Gusti. Dan dia telah mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah perempuan itu. Siapa kamu? Ampun, Gusti. Hamba hanya orang suruhan.
karena itu mata pencaharian hamba. Kamu tega mencelakakan orang lain hanya mengejar hadiah dariku? Hamba benar-benar yang melakukan, Gusti. Hamba mohon maaf karena telah mencelakakan istri Gusti. Hamba bersedia dihukum, mati sekalipun. Kamu memang layak dihukum mati karena kebohongan kamu. Termas! Suruh orang itu bicara! Ayo, bicara terus terang Ki Banten. Ampun Gusti. Hamba sudah mengaku kepada Gusti. Memang hamba yang melakukannya. Bohong! Pembual! Hamba yang melakukannya, Gusti. Diam! Nyimas kenal orang itu? Apakah benar Nyimas telah menyuruh orang itu untuk meneluh istriku? Ampun Gusti Adipati. Baru sekali ini hamba melihat wajah orang itu. Buat apa hamba meneluh istri Paduka? Beliau tidak pernah menyakiti hamba. Bahkan hamba pun tidak kenal istri Paduka. Bohong! Kau datang ke rumahku malam-malam. Kau memberiku upah 500 dukat. Kau benar-benar jahat, Nyi. Cukup! Kamu yang bohong. Hampir saja aku menghukum orang yang tidak berdosa. Termas! Bunuh orang tua pembohong ini. Sekarang aku lawanmu Ki Barda. Ki Barda, ajalmu sudah dekat. Ayo, bunuh Gusti. Aku tidak takut mati demi kebenaran. Yang ajar. Tapi kemudian Kakang mengusir saya dari Pulau Sari. Kamu yang tega meninggalkan aku, Nyi. Maksudku hanya sementara kamu meninggalkan Pulau Sari ini. Sampai berita itu mereda. Tapi nyatanya kamu tidak pernah kembali. Maafkan saya, Kakang. Saya putus asa. Saya merasa sebagai wanita murah yang tidak berharga sama sekali. Saya malu telah melakukan hal yang paling busuk. Semua karena saya sangat mencintaimu, Kakang. Saya tidak ingin ada wanita lain di sisimu. Bagaimana kalau kita tidak membicarakan itu lagi? Dan mulai sekarang, aku tidak mau kamu pergi dariku. Kakang akan memenjarakan aku? Iya. Aku akan memenjarakanmu dan membuatkan penjara yang paling bagus dan paling megah. Gatra, periksa dengan cermat kemungkinan tanah gersang di Pulau Sari itu. Siapa tahu ada bebatuan yang mengandung emas dan perak. Karena mereka mungkin tidak memiliki ahli pertambangan. Baik, Gusti. Hamba akan selalu mengirimkan Caraka untuk membawa laporan hamba. Bagus. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Salamku untuk seluruh rakyat Pulau Sari, terutama pada Adipati. Kakang tidak perlu melaporkan tentang tambang emas itu pada kota raja. Nanti aku malah dicap selingkuh. Kakang,
Pulosari akan tetap miskin kalau semua hasil buminya dilaporkan pada raja. Sebab mereka akan menuntut upeti yang jauh lebih banyak lagi. Atau kerabat raja akan beramai-ramai menambang di sini. Percayalah sama saya. Kalau perlu. Kalau perlu apa, Nyimas? Kakang lebih kaya dari sang Prabu sendiri. Karena kekayaan akan membuat Kakang berkuasa dan disegani. Kalau kami boleh tahu, apa rencana Gusti? Sebenarnya, aku ingin melepaskan diri sepenuhnya dari kekuasaan Madangkara. Memberontak? Pada akhirnya akan ke sana. Tapi itu adalah jangka waktu panjang yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Apa alasan Gusti? Aku tidak rela emas Pulosari menambah kekayaan Madangkara. Aku ingin rakyatku menikmati hasil buminya. Cukup mengenaskan untuk sebuah kadipaten. Ya, sedikit lebih baik dari desa kecil di kota Raja Madangkara. Saya heran, Baginda seperti melupakan bagian dari negerinya yang paling selatan ini. Lihatlah Musa, mau apa orang-orang Madangkara itu kemari? Jangan-jangan mereka tahu Nyai ada di sini. Tidak mungkin, mereka sudah melupakan peristiwa itu. Jangan perhatikan mereka. Tapi ada juga penduduk yang kaya. Lihat, kereta itu pasti cukup mahal. Ukiran kayunya halus. Jumarsan dan Termas akan mengawalmu, Juragan Kayun. Separuh dari penghasilanku boleh kamu belanjakan untuk alat pertambangan dan alat pertukangan emas. Baik, Gusti. Ampun, Gusti. Ada tamu dari Madangkara. Mau menghadap. Persilakan masuk. Baik, Gusti. Cepat masukkan semua. Masuk. Gusti Adipati, hamba diutus Baginda Prabu mengirimkan hadiah untuk Paduka dan surat dari Baginda. Peti itu mungkin isinya juga emas. Perhiasannya, Gusti. Hampir saja kamu rugi, Juragan Kayun. Ini adalah juragan emas dari Japura. Dia kira aku mampu memborong dagangannya. Maaf, mungkin tuan-tuan mau membeli untuk oleh-oleh. Nampaknya utusan yang dikirim kemari ini bukan orang-orang sembarangan. Untuk Juragan Kayun, sementara ini harus meninggalkan Pulosari malam ini juga. Sampai ku beritahu bahwa utusan itu telah pergi. Baik, Gusti. Penit. Hamba, Gusti. Mulai besok, untuk sementara, penambangan harus segera dihentikan. Baik. Selanjutnya, sandi untuk tambang emas kita adalah Bukit Bunga Matahari. Baik, Gusti. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari. Ini sarapan pagi untuk tuan-tuan. Maaf, agak sedikit terlambat. Oh, terlalu cepat malah. Kami belum mandi. Loh, belum dimulai sarapannya. Ayo, anak-anak. Persilahkan tuan-tuan ini mencicipi makanan kita. Silahkan.
Ya, sederhana saja. Tapi saya jamin sedap. Tuan Petinggi, mari sekalian. Silahkan, silahkan. Saya sudah di rumah. Saya utusan dari Pelosari, membawa surat penting untuk Gusti Prabu. Silakan. Ada apa, pengawal? Ampun Gusti Prabu. Caraka dari utusan yang dikirim ke Polosari membawa surat untuk Gusti Prabu. Silakan pergi ke sana. Baik Gusti Prabu. Ada berita apa, Kanda Prabu? Utusanku mencurigai keselingkuhan Adipati Polosari. Dia telah melihat ada pedagang emas dari Japura yang menawarkan dagangannya kepada Adipati dalam jumlah yang besar. Mengapa harus curiga? Wajar saja kan? Seorang pedagang menawarkan dagangannya. Apalagi kepada Adipati. Benar. Tapi untuk kedapatan yang lebih kecil dan miskin, rasanya memang agak janggal. Pedagang emas pasti akan lebih memilih kedapatan yang lebih makmur sebagai kota tujuan niaga mereka. Ponggawa Gatra juga mencurigai adanya hubungan yang mencolok antara pedagang emas Japura dan para petinggi kadipaten. Apa tidak terlalu berlebihan mereka melakukan penyelidikan, Kanda Prabu? Mungkin. Tapi Gatra tidak akan melakukan tindakan begitu, kecuali dia mencium sesuatu yang mencurigakan. Dinda, kalau ada waktu senggang mungkin saya perlu ke sana. Apa perlu? Saya ingin Kanda selalu mendampingi saya. Kanda, ini untuk pertama kali saya mengandung. Saya tidak ingin kesepian saya, kesedihan saya mempengaruhi anak kita. Dia harus mengerti masalah sekecil apapun yang dihadapi ayahandanya, Dinda. Kelak dia harus menggantikan kedudukan ayahandanya. Silakan Kakang pulang istirahat. Saya mau melihat-lihat ke perbukitan itu. Saya yakin di bukit itu ada kandungan emas. Cepat balik, Gatra. Kita sudah ditunggu gadis-gadis cantik yang akan menemani kita mandi. Benar dugaanku. Tambang emas.
Siapa kamu? Apa urusannya denganmu? Saya penguasa daerah ini. Siapapun tidak akan kuizinkan keluar hidup-hidup apabila telah memasuki gua ini. Ngerti mana? Itu pasti Gatra. Bikin dia iri. Kakang. Kakang. Gatra. Gigitan ular. Ya, badannya kaku sekali. Pasti ular sendok. Saya dan semuanya turut berduka atas tewasnya Raden Gatra dalam menjalankan tugasnya. Semoga rohnya mampu menitis kepada kehidupan yang lebih baik. Hamba sudah melaksanakan semua perintah Gusti Prabu untuk melihat dari dekat keadaan Kadipaten Tuan. Dan sesudah penguburan, hamba berempat akan langsung pulang ke Manegara. Selamat jalan. Sampaikan terima kasihku yang tidak terhingga atas segalanya kepada Gusti Prabu Brahmakumbara. Kematian Gatra karena gigitan ular di pegunungan Kapur memang tidak luar biasa. Wajar. Tapi menjadi agak aneh. Karena sebelum ini aku mendapat surat laporannya yang agak mencurigai. Ada sesuatu yang mencurigakan di Pulau Sari karena munculnya pedagang emas Japura ke sana. Sedangkan Gatra adalah ahli pertambangan. Ampun, Gusti. Memang Gatra pernah mengutarakan kecurigaan itu, Gusti. Tapi menurut petinggi Pulau Sari, di mana Gatra menemui naasnya, memang sudah ratusan penduduk yang mengembalakan ternaknya. Di sana juga tewas oleh gigitan ular sendok. Mestinya petinggi itu memberi peringatan kepada kalian, bukan? Keselamatan utusanku haruslah menjadi perhatiannya. Aku akan menegur keras perlakuan Adipati Jumawa. Ini pekerjaan yang tidak masuk di akal sama sekali. Dari laporan para bekal dan lurah, pemuda di Pulau Sari ini kalau dikumpulkan cuma sekitar 7.000 orang. Apa semua harus jadi prajurit? Lalu siapa yang jadi petani? Kakang sudah melaporkan kepada Gusti Adipati. Sudah. Tapi beliau tetap mengharuskan semua pemuda itu menjadi prajurit. Tidak masuk akal. Siapa kamu? Saya pengawal Mursa. Kamu siapa? Kurang ajar. Jangan mengaku sebagai penggawa Pulau Sari. Kalau tidak kenal aku, jangan-jangan kamu telik sandi. Gusti Adipati, jangan. Dia orang titipan Gusti Adipati. Titipan? Iya. Kenapa aku tidak diberitahu? Mestinya pengangkatan seorang penggawa
harus pengetahuanku sebagai seorang senopati? Saya kurang mengerti, Gusti. Barangkali belum. Hei, dengar. Aku tidak peduli siapa kamu. Sekali lagi kamu tidak hormat pada atasan, kau akan kupecat. Maafkan hamba, Gusti. Hamba belum mengenal Gusti. Kamu harus dikawal, Mantili. Kamu akan kurang aman kalau berjalan sendirian. Mengingat perjalanan menuju Gunung Wangsit itu cukup jauh, Mantili. Tidak usah, Kakang Brahma. Saya malu pada Guru Destar Birawa dan juga pada teman-teman seperguruan saya kalau saya mesti diantar pengawal. Maksud saya... Aku tahu. Sebenarnya kau pasti akan menuju ke Pulau Sari, bukan? Persoalannya sudah selesai, Mantili. Raden Gatra tewas karena digigit oleh ular sendok. Sudahlah, buat apa harus diselidiki lagi? Ada yang menarik dari kecurigaan Gatra, persoalan emas. Saya yakin itu juga yang menyebabkan dia tewas. Karena dia ingin menyelidiki adanya tambang emas di Pulau Sari. Ya, hitung-hitung jadi telik sandinya Kakang Brahma. Aku tidak pernah bisa menolak keinginanmu, Mantili. Tapi ingat, kau bertindak bukan sebagai abdi negara. Dan apapun yang terjadi, jangan sampai gampang membunuh. Kecuali kepepet. Kanda, mana mungkin seorang pendekar dilarang membunuh? Kalau musuhnya hebat, kalau tidak mau membunuh, ya pasti dibunuh. Bukan begitu, Mantili? Kakang mau kehilangan adik yang cantik seperti ini. Demit itu sepertinya tidak pandang bulu. Dia menyerang siapa saja yang berani lewat hutan itu. Betul, tetangga saya sampai sekarang masih kejang-kejang. Kadang-kadang berteriak-teriak ketakutan. Siapa yang berani mengantar aku ke sana? Saya akan mengantar ke sana, Tuan. Mari. Cukup. Kau yakin ini tempatnya? Iya, saya yakin memang ini tempatnya, Tuan. Kau boleh pergi. Baik, Tuan. Hei, hantu gadungan, kalau berani hadapi aku, kau akan kuseret biar direnca orang-orang kampung hantu gadungan. Ayo, keluar. Ayo. Keluarlah. Kalau berani hadapi aku. Keluar hantu gadungan. Besar juga nyalimu. Berani masuk ke dalam hutan ini. Sekarang kau tidak bisa keluar dari tempat ini. Kau harus mati di tanganku. Paman Ragawana. Kau sudah tahu aku. Artinya kau tidak bisa lolos lagi dari tempat ini. Aku tahu kau murid Destar Birawa dari Gunung Wangsit. Itu sebabnya kau kuberi kesempatan agak lama.
Ada orang digantung. Di sana di pinggir hutan. Ada orang digantung. Di sana di pinggir hutan. Di sana. Ayo ke sana, ayo lihat sana, ayo. Iya. Kasihan ya. Dia pendekar yang mau menangkap demit hutan tadi malam. Aduh, kasihan ya. Aduh. Kita harus minta perlindungan pada Gusti Adipati. Jangan-jangan demit hutan itu akan lebih kejam kepada penduduk. Menurut laporan penduduk, gangguan itu dilakukan oleh demit yang menyeramkan. Jadi kalau menurut saya, hanya buang-buang tenaga saja kalau kita harus mengurusi gangguan itu. Maaf Paman Jumarsan. Sebagai seorang senopati, saya kurang sependapat. Bagi saya keamanan dan ketentraman rakyat untuk menjalankan kehidupan mereka sehari-hari adalah hal yang sangat penting. Dan itu tanggung jawab kita semua. Itu betul. Tapi tidak usah dijadikan tugas utama. Kita bisa mencari dukun sakti untuk mengusir demit-demit yang mengganggu mereka itu. Begini, aku setuju dengan usul Paman Jumarsan. Tapi aku juga tidak mau ada korban di hutan itu lagi. Maka mulai dari sekarang, umumkan larangan untuk melewati atau memasuki hutan itu. Katakan, kawasan hutan Gunung Payung sebagai hutan larangan. Bagaimana warga Jati? Untuk sementara mungkin bisa menenteramkan Gusti Adipati. Tapi itu bukan penyelesaian yang baik. Kalau sebuah gangguan didiamkan begitu saja, pada saatnya akan menjadi kendala besar yang sulit ditanggulangi. Senopati warga Jati, aku yang memutuskan. Tugasmu hanya menjalankan. Hamba mohon pamit, Gusti. Hamba juga, Gusti. Paman Jumarsan, awasi kedua senopati itu. Kalau tindakan mereka mencurigakan, tangkap. Eyang Guru. Mantili. Ilmumu semakin hebat saja, Mantili.
Kau semakin tangguh saja, Mantili. Semua berkat Eyang Guru. Hebat. Mereka pasti si 5 walet bayangan. Tapi kenapa cuma berempat, Eyang? Mari Eyang jelaskan. Saudara-saudara jangan salah paham. Keniatan saya untuk mengundurkan diri karena ketakutan saya untuk menghadapi kehancuran yang pasti akan terjadi begitu Madangkara mendengar Pulusari melepaskan diri dari kekuasaan mereka. Mudah-mudahan kalau aku mengikuti jejakmu, Gusti Adipati akan terbuka pikirannya. Hamba pun akan mengikuti jejak Raden. Dan bagi saya sendiri, tidak ada pilihan lain. Kalau kakak mundur, artinya saya pun harus ikut mundur. Semua petinggi Pulau Sari tahu bahwa saya selalu sepaham dengan Kakang Senopati. Mereka mengundurkan diri di saat kita sedang melakukan pekerjaan besar dengan cara yang paling tidak terpuji. Kalau kita masih ingin meneruskan rencana yang sudah kita sepakati, Gusti harus menindak tegas perbuatan mereka. Betul, Kakang. Mereka bukan cuma pengecut, tapi pengkhianat. Mereka sengaja berniat untuk menghambat rencana besar kita. Yang paling penting adalah kita harus segera menangkap pengkhianat-pengkhianat itu sebelum mereka menyebarkan berita ke Madangkara. Ada apa? Kami diperintahkan untuk menangkap Tuan. Menangkap? Artinya, kalian harus punya usaha yang cukup berat. Yang mungkin agak sulit. Menangkap ayam saja sulit. Apalagi seorang senopati. Ayo, tunggu apa lagi? Hah? Ayo tangkap. Ayo. Apa perlu kuajari dulu? Bagaimana menangkap orang? Pasti ada. Kalau tidak ada masalah, mana mungkin dia ditangkap. Kalian tahu kenapa kami tahan? Karena kami tidak menyetujui rencana Gusti. Yang kami nilai berlebihan. Apa alasanmu? Semua bangsa berhak untuk merdeka dan memakmurkan rakyatnya. Gusti Adipati keliru. Dari zaman dulu kita tetap bangsa Madangkara. Tidak ada itu bangsa Pulusari. Aku tidak mau. Rencana besar ini akan berantakan
hanya karena pengkhianatan kalian. Mudah-mudahan Gusti tidak menyesal. Dengan pengaruh dari perempuan Kuntala itu. Jangan bawa-bawa dia. Pemikirannya jauh lebih maju daripada kalian semuanya. Pengabdiannya kepada Pulau Sari ini jauh lebih mantap daripada kalian semuanya. Kematian utusan, ahli dalam bidang pertambangan beberapa hari yang lalu, membuat Dinda Mantili penasaran. Terus terang, saya pun agak curiga, Dinda. Tapi memang di daerah pegunungan kapur banyak ular sendoknya, Kanda? Itu benar, Dinda. Tapi ada kaitan yang mencurigakan. Beberapa hari sebelum kematiannya, Gatra melaporkan tentang pedagang emas dari Japura yang membawa hasil dagangannya secara berlebihan. Itu dicurigai. Kemungkinan hasil emas-emas itu tambang dari Pulau Sari. Berapa lama Kanda akan pergi? Paling lama 10 hari, Dinda. Dinda jangan cemas. Kalau ada yang menanyakan Kanda, katakan Kanda pergi ke Gua Pantai Selatan, menemui Eyang Astagina. Tawaranku yang dulu masih tetap berlaku, Ragawana. Bahkan mungkin kau juga bisa kuusulkan sebagai hulu balang. Saya pilih uangnya saja. Saya tidak tertarik pangkat. Kalau kepala pendekar, saya bersedia. Kenapa? Bukankah sebagai hulu balang jauh lebih terhormat? Tuan Petinggi, semua bidang memiliki aturan yang berbeda. Seorang yang ahli pada bidang tertentu belum tentu mampu melakukan pada bidang yang lain. Demikian pun sebaliknya. Saya sama sekali tidak tahu seluk-beluk keprajuritan. Saran saya, Tuan Petinggi harus hati-hati memilih seorang senopati. Sebab senopati yang bodoh lebih berbahaya daripada selaksa prajurit yang bodoh. Jangan terlalu dirisaukan. Kakang bisa mencari pengganti untuk menduduki jabatan senopati. Saya lihat banyak hulu balang ataupun punggawa yang sebenarnya memiliki otak cemerlang tapi belum mendapat kesempatan. Satu-satunya pimpinan prajurit yang mempunyai pengalaman perang di Pulau Sari ini hanya warga Jati. Dan dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Bahkan dia pernah belajar olah keprajuritan di Madangkara yang dilatih langsung oleh Panglima Ringkin Komati dan Senopati Indra Kumala. Tapi dia telah mengkhianati Kakang. Jangan hanya berpikir yang lalu, Kakang. Berpikirlah yang akan datang. Aku justru sedang memikirkan yang akan datang. Itu kenapa aku pusing. Memilih seorang senopati tidak semudah memilih tukang sapu, Nyimas. Kakang Adipati, tidak usah berteriak kalau berbicara kepadaku. Aku bukan orang yang sembarangan yang patut untuk Kakang bentak. Kalau Kakang tidak butuh nasihatku, aku akan diam. Atau kalau Kakang menginginkan aku pergi secepatnya, aku akan angkat kaki. Silakan, selesaikan sendiri semua persoalan Pulau Sari. Nyimas, jangan buru-buru tersinggung. Aku benar-benar bingung. Semua yang direncanakan Jumarsan tidak berjalan dengan mulus. Aku tidak bisa membayangkan kalau sampai Nyimas meninggalkan aku. Aku masih akan selalu meminta petunjukmu, Nyimas. Jangan marah, Nyimas. Aku minta maaf kalau menyinggung perasaan Nyimas. Dalam perkiraan Nyimas, siapa yang pantas menggantikan warga Jati dan Sanggawana? Sebenarnya, aku takut salah, Kakang. Aku belum pernah melihat orangnya. Tapi dengar dari seseorang, hulu balang yang menangkap warga Jati, itulah yang paling tepat. Galuh Rambang. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om.
para menteri, dan para pemimpin prajurit Pulau Sari yang kucintai. Melalui pertimbangan dan pemikiran yang cermat, aku mengangkat Hulubalang Kalurambang sebagai senopati utama Pulau Sari, menggantikan senopati Wargajati yang telah mengkhianati tugasnya. Perlu kalian ketahui, di saat paling penting untuk terus menggali dan menyebarkan kemakmuran kepada rakyat, lalu mempertahankan kemakmuran itu, senopatiku yang lama, beserta 2 orang pengikutnya dan 1 orang menteri, malah berkhianat dengan cara yang paling tidak terpuji. Mereka melepaskan tanggung jawabnya, mengundurkan diri. Kita tidak bisa berhenti untuk makmur hanya karena pengkhianat-pengkhianat itu. Maka itu, hari ini aku mengangkat pengganti mereka. Semoga Dewata melindungi semua langkah baik kita. Benar-benar keblinger. Siapapun tahu Hulubalang Kalurambang tidak becus apa-apa, kecuali main perempuan. Pasti ada yang bermain di balik semua ini. Petinggi Jumarsan jelas tidak. Sebab dia lebih menjagokan pendekar-pendekar yang dibawanya ke asrama tempo hari. Hulubalang Kalurambang akrab sekali dengan Punggawa Lamursa. Dan Punggawa Karbitan itu adalah gedibalnya Nikarti. Semua yang kita duga benar-benar terjadi. Kita harus segera bertindak. Aku tidak mau diperintah oleh badut-badut konyol itu. Aku sungguh tidak mengerti. Kenapa Gusti Adipati begitu nurut pada Nyikarti? Kita harus berpikir jernih. Jangan gerasa gerusu. Sebab salah sedikit saja, akibatnya sangat berbahaya. Memang hidup kami semakin makmur. Tapi terus terang saja, merasa tidak tentram. Semua rakyat dipaksa untuk menyerahkan anak lelakinya untuk jadi prajurit. Ini aturan apa ini? Apa Kisanak kemari juga mau mendaftar untuk menjadi prajurit bayaran? Ya. Apa mereka juga menerima prajurit bayaran? Ya, pokoknya Pulau Sari sekarang ini makin lama menjadi makin semrawut. Banyak sekali para pendekar bayaran itu bergabung dari beberapa daerah. Sementara senopatinya malah dipenjara. Dipenjara? Diarak Kisanak. Dipermalukan seperti maling. Saya tidak tega melihatnya. Padahal senopati Wargajati termasuk senopati yang paling pintar di Pulau Sari ini. Prajurit Pulau Sari, siaga! Aku yang menang. Ayo pasang lagi.
Hei, periksa di luar. Tangkap orangnya. Kalau bisa bawa kemari. Sudah lama aku tidak menghajar orang. Kamu lempar-lempar pintu? Iya, mau apa? Jaga Reko. Ada keributan di luar. Ayo. Bagaimana sekarang? Semuanya sudah siap di luar. Baik, ayo. Ayo. Cepat, Gusti. Gusti, segalanya sudah kami persiapkan. Kalian memang goblok. Tidak pakai otak. Cepat, Gusti. Waktunya singkat sekali. Kalian mengacaukan rencanaku. Semua sudah terjadi. Kita harus segera bertindak. Harus ada yang melaporkan kejadian di Pulau Sari ke Madangkara. Aku pikir Dinda Segawana yang cocok. Sebab Dinda sudah dikenal oleh Panglima Ringkin maupun Indra Kumala. Saya siap, Kakang. Terpaksa kita harus jadi perampok. Niat kita berjuang untuk menyelamatkan kadipaten kita yang tercinta ini. Kita harus bergerak cepat. Biasanya mereka mengangkut emas itu malam hari melewati jalan Bukit Batu Putih. Kita cegat di celah menuju Bukit Batu Putih. Mereka pasti akan lari ke Madangkara untuk melaporkan semua gerakan kita. Siaga, Gusti. Kamu yang paling bertanggung jawab, Senopati. Sekarang juga Amba akan bergerak, Gusti. Amba mohon pamit. Kalian tidak boleh keluar dari Kadipaten Pulau Sari. Ayo.
Terima kasih atas pertolongan Nimas. Saya tidak pernah bisa membiarkan perkelahian yang tidak berimbang. Apa sebenarnya yang terjadi? Maaf, saya tidak bisa menceritakannya pada Nimas. Pokoknya saya harus meninggalkan kadipaten ini. Kisanak mau kemana? Maaf, itu pun saya tidak bisa mengatakannya padamu. Saya sarankan, lebih baik Nimas tidak usah ke Kadipaten Pelosari. Keadaan sedang kacau. Sekali lagi, terima kasih atas bantuan Nimas. Ada apa sebenarnya? Saya harap Tuan tidak usah khawatir. Kami akan menyediakan satu regu pasukan untuk mengawal Tuan. Silakan. Iya. Terima kasih, Tuan Pendik. Sama-sama. Untuk memenuhi permintaan Tuan, iya, kami menyediakan beberapa mata uang, Madangkara, Japura, atau Tanjung Sengguru. Oh iya. Kami memang perlu untuk berbelanja di negeri-negeri itu. Karsum. Iya, Den. Beliau ini adalah tamu negara. Karena itu, kamu harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada tamu kita ini. Oh, tentu, Den, tentu. Kami akan melayani tamu-tamu istimewa ini sebaik mungkin, Den. Iya, Den. Awasi perempuan itu. Iya, Den. Dan usir dia. Baik, Den. Iya. Maaf, Den. Di sini kamar sudah penuh semuanya. Jadi sebaiknya Aden cari saja penginapan yang lain. Apa kau kira aku tidak bisa bayar? Hah? Tidak apa-apa. Tenanglah. Maafkan kekasaran anak buah saya, Den. Hitung saja semua kerusakannya. Saya perlu kamar yang paling baik di sini. Kamu pikir, hanya saudagar saja yang mampu membayar uang sewa kamar di sini? Hah? Maaf, Den. Selama ini, kami sering dikecewakan oleh pendekar-pendekar yang tidak mau membayar sewa kamar. Dan membuat kerusuhan waktu kami tagih. Tagih aku, kalau panjer itu habis. Iya, Den. Caban? Iya, Den. Antarkan tamu kita ini ke kamarnya.
Ini kuncinya. Siapkan semua kebutuhannya dengan baik. Ayo, cepat. Mari, Den Ayu. Jangan coba-coba kurang ajar padaku lagi ya. Aduh, kumaha tuh. Cepat, Tanda. Ayo. Baik, Den. Cepat. Bawa sana. Ayo, cepat. Ya, kamu angkat begitu. Cepat. Ayo. Ya, yang itu angkat cepat, cepat, cepat. Cepat, ayo. Tuan Kayon. Ya, bagaimana? Saya rasa kereta sebentar lagi akan berangkat. Saya kira di waktu yang akan datang, Tuan bisa mengangkat kira-kira 3 kereta lagi. Ya, memang itu yang saya harapkan. Iya. Terima kasih. Ayo, cepat berangkat. Ayo. Ayo. Gerobak emas itu adalah bagianmu. Dan penggal-penggal itu bagianku. Lakukan. Emas-emas kita dirampok oleh para pemberontak itu. Kalau begitu kita harus melaporkan
kejadian ini kepada Adipati Jumawa. Ayo, Kak. Masih sudah kita dapat. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Kakang. Bagus. Kalau begitu, untuk menghilangkan jejak kita harus lewat sungai. Ayo Mari. cepat. Sekali lagi saya katakan, Tuan tidak usah cemas. Para perampok itu tidak akan bisa keluar dari daerah Pulau Sari ini. Sebab seluruh pintu perbatasan sudah dijaga dengan rapat. Iya, tapi Tuan harus bisa menangkap mereka. Emas itu masih menjadi tanggung jawab Tuan. Tidak usah khawatir. Tuan tidak usah khawatir. Kalian semua ini dibayar untuk hal-hal seperti ini. Tangkap perampok-perampok itu. Baik, Den. Sekarang mereka mungkin masih di Bukit Matahari itu. Mari semua. Ada apa sebenarnya? Perampokan emas pesanan juragan ini, Den. Oh. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Malam ini juga. Dan harus melewati jalan setapak di hutan. Mereka pasti sudah menutup semua jalan keluar Pulau Sari. Siapa yang menguasai jalan menuju Sumedang Larang? Jadi pimpinan. Saya hafal daerah itu, Gusti. Kalau begitu, sekarang juga kita berangkat. Semua yang kucurigai ternyata mendekati kebenaran. Kadipaten ini ternyata punya tambang emas. Adipati Jumawa selalu berpura-pura miskin untuk menutupi kekayaan daerahnya. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan di sini. Sudah dengar berita semalam? Perampokan emas. Hadiah besar dijanjikan Gusti Adipati. Bagi siapa saja yang mampu menangkap para perampok itu. Kau tidak tertarik? Aku mencari pasangan. Kabarnya perampok itu lebih dari 20 orang. 8 peti perhiasan disikat ludes. Bagaimana kalau kau berpasangan dengan aku? Apa pedangmu cukup tajam untuk memotong cabang pohon? Hah? Kau ingin mencoba ketajaman pedangku? Boleh. Tapi kurasa perutmu juga cukup lunak rupanya. Boleh juga kecepatanmu. Aku yakin kau pun mempunyai kecepatan yang luar biasa. Jadi? Apa dia tidak tahu bahwa tidak seorang pun boleh memasuki hutan larangan? Sudah biarkan sajalah. Berhenti! Hai, balik. Dilarang masuk daerah ini. Siapa kalian? Kami sedang mengikuti sayembara menangkap perampok emas. Dan kami yakin mereka bersembunyi di hutan larangan ini. Jangan ngaco.
Mana mungkin ada orang yang berani masuk hutan ini, apalagi bersembunyi. Aku yang memungkinkan. Ayo minggir. Lancang anak ini. Ayo pergi. Aku beri kesempatan sekali lagi. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Jangan kotori tanganmu. Biar aku saja yang bereskan. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Ya, hup. Ya. Ya, ya. Hati-hati, Jongkok. Firasat saya mengatakan bahwa ada orang yang mengawasi kita. Bangsat! Kau sudah melihat wajahku. Siapapun yang telah melihat aku harus mampus. Aku tahu kau murid Destar Birawa. Kau mau menuntut balas kematian adik seperguruanmu. Ayo. Oh, rupanya kau yang membunuh Dinda Walet Hitam. Aku tidak peduli siapapun namanya. Yang jelas dia telah berani memasuki wilayahku. Omong kosong. Paman orang Gunung Wangsit dan tidak ada hak menguasai hutan Pulau Sari. Lebih baik paman terus terang padaku. Apa yang sebenarnya paman tutup-tutupi dari hutan ini? Itu bukan urusanmu. Ini urusanku. Karena Pulau Sari adalah kekuasaan Madangkara. Dan aku adik Prabu Brahma Kumbara. Bagus kalau begitu. Jangan. Biar aku yang hadapi. Ku habisi semua. Dewi Mantili! Kalau memang benar laporanmu itu, Adipati Jumawa punya niat selingkuh. Dia menyusun kekuatan untuk melawan Kanda Brahma. Benar, Gusti. Itu sebabnya hamba dan Senopati warga Jati, serta Mantri Wahyu mengundurkan diri. Ini semua ada yang mempengaruhi Gusti Putri. Siapa? Nyikarti dan petinggi Jumarsan Gusti Panglima. Jadi yang Dinda maksud Nyikarti, yang orang Kuntala? Benar, Gusti. Hamba mengusulkan untuk diserang secara besar-besaran saja, Gusti Dewi.
Celaka kalau ada orang Kuntala yang menyusup ke sana. Hasilnya pasti pemberontakan. Saya tidak berani memutuskan, Kakang Ringkin. Saya khawatir Kanda Prabu akan menyelidiki sendiri ke sana sepulang dari Goa Pantai Selatan. Kita masih mempunyai waktu untuk memperkuat pasukan kita. Kita sudah diambang kemenangan. Kenapa Kakang jadi surut? Jangan mendesakku, Nyimas. Saya ingin mengantarkan Kakang duduk sampai di tahta raja. Diam! Kenapa tidak Kakang tolak usulku selama ini? Terima kasih atas pemikiran-pemikiranmu selama ini. Banyak sekali pengalaman yang kudapat darimu. Tapi yang terpenting kali ini adalah bahwa segala sesuatu harus dipikirkan berulang kali. Ini yang tidak kudapat darimu. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Kakang akan mengusirku? Iya. Ini jauh lebih bagus daripada Nyimas ditangkap prajurit Madangkara. Apa yang ada padamu dan semua yang ada di dalam rumah ini menjadi milikmu. Kuakui, keputusan ini sangat berat buatku. Ya untukku dan untukmu. Kakang! Kakang! Kakang tidak tahu kalau Kakang selalu ada di dalam hatiku. Meski aku tahu mustahil bisa kumiliki. Sebenarnya, apa yang kita lakukan selama ini untuk kemakmuran rakyat, untuk membahagiakan rakyat. Sementara kalau kita ikuti rencana kita semula, dan kemudian terjadi pertempuran dengan pasukan Madangkara, yang paling menderita itu adalah rakyat. Lalu, apa yang akan Nanda Adipati lakukan? Aku akan mengirim utusan untuk meminta maaf pada Gusti Prabu Brahma Kumbara. Jaga semua ya. Kita ditugaskan oleh Senopati Kalurambang untuk menangkap semua orang asing yang masuk daerah kita. Mengerti? Jaga, Gusti. Mengerti? Jaga, Gusti. Laksanakan. Ada orang, Gusti. Turun. Siapapun harus diperiksa. Tahu? Dan dibawa ke Gusti Adipati. Maaf, Tuan. Saya hanya seorang pengelana jagat biasa. Lihat, saya tidak membawa sepotong senjata pun. Semua harus ditangkap dan diperiksa lebih dulu. Sini. Ayo cepat. Kenapa, Tuan? Enggak apa-apa, jalan terus, jalan. Kenapa, Tuan? Mari, saya bantu. Jangan, enggak usah.
masih kuat bertarung lagi, Congkok? Siaga, Gusti. Kelihatannya mereka cukup banyak. Hamba tidak pernah merasa takut untuk menghadapi prajurit-prajurit Pulau Sari. Gusti Matili. Siapa Kisanak? Hamba Senopati warga Jati. Yang pernah belajar ilmu keprajuritan di Madangkara. Rupanya Sagawana sudah sampai ke Madangkara. Nanti dulu. Saya tidak mengerti apa maksud Kisanak. Buat apa Kisanak mengirim orang ke Madangkara? Kisanak orang Pulau Sari. Betul, Gusti. Hamba mengutus Sagawana untuk melaporkan apa yang sedang berkecamuk di Pulau Sari. Kami sudah tahu sebelum Sagawana datang ke Madangkara. Itu sebabnya aku sampai kemari. Apa yang harus kami lakukan? Membunuh sebatang pohon. Paling cepat dengan cara memotong akarnya. Kita serang secara dadakan. Dan kita tangkap sang adipati serta seluruh penasehatnya. Siapa dia, Lamorsa? Saya curiga. Dia mata-mata dari Madangkara, Gusti Senopati. Bukan. Saya bukan mata-mata Madangkara. Tapi saya mata Madangkara sejati. Ampuni hamba, Gusti. Hamba mengakui segala kesalahan hamba. Ampun, Gusti. Hamba bersedia dihukum, seberat apapun hukumannya. Hamba bersedia dibuang sekalipun, asal rakyat hamba jangan diapa-apakan. Hamba mohon kemurahan Gusti. Kasihani mereka, Gusti. Mereka baru saja mencicipi kemakmuran dari hasil tambang emas kami. Kakang Brahma? Angin kencang yang menerpa Pulau Sari sudah reda. Dan tidak akan menjelma sebagai badai. Dan sang nahkoda sudah mengakui kekeliruannya. Dengarkan, wahai rakyatku. Kami tidak ingin mengambil hasil kekayaan daerahmu. Bahkan sebaliknya, kami ingin memberi kemakmuran pada kalian. Sepanjang kami mampu. Tapi sampai saat ini memang belum. Jadi, tidak usah ada pikiran yang macam-macam. Jangan mudah dipengaruhi pikiran jahat. Karena pikiran jahat akan selalu ditiupkan oleh orang-orang yang berhati jahat. Aku maafkan kesalahan kalian. Dengan catatan, tidak akan mengulangi kesalahan sekali lagi. Kakang Brahma mendapat laporan dari prajurit Pulau Sari. Aku menyusul adikku yang paling bandel. Yang selalu bikin onar di Pulau Sari. Dan di hutan larangan. Kakang tahu semua yang saya lakukan. Aku tahu kau pasti kemari. Gunung Wangsit hanya untuk alasan. Iya kan? Tapi saya benar-benar ke sana, Kakang. Hanya supaya kamu tidak membohongi aku, kan?